ada jalan bagi yang tidak mudah berputus asa dan yang mengandalkan Tuhan. Sebab selalu ada tangan Tuhan yang menunjukkan jalan baginya. Dan jalannya dapat kita pahami hanya melalui firman-Nya saja. Mari kita berdoa. Kasih karunia Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo Senin 25 April 2022 tertulis di 2 Korintus 3 ayat 17 demikian dikatakan. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam bahasa Bataknya dikatakan, Tuhani doto dii, jala ia di sito dini Tuhani, di sido haluaoni. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, suatu hari saya pernah melayani di sermon guru sekolah minggu atau di persiapan guru sekolah minggu untuk pelayanan firman kepada anak sekolah minggu yang bertemakan tentang Tuhan adalah roh. Dan biasanya para guru sekolah minggu akan mempresentasikan persiapan pelayanannya. Lalu ada seorang guru sekolah minggu yang tugasnya mengajar di kelas kecil menjelaskan akan memperkenalkan kehadiran roh Allah dengan sebuah kipas angin tangan yang bisa dilipat. Dia mengipas-ngipaskan kipas tangan itu lalu menanyakan, apakah kamu merasakan adanya udara? Tentu jawabnya, ya. Apa kau melihat udara itu? Apakah kau bisa menangkapnya dan menguasainya atau memerintahnya? Tentu jawabannya tidak. Tetapi kita bisa memastikan bahwa udara itu ada kan? Udara itu membuat kita bernapas sehingga kita bisa bergerak dan melakukan apa yang kita suka. Ya, demikianlah juga keberadaan roh Allah. Mungkin kita tidak melihatnya, namun dia ada di mana-mana. Dia yang memampukan kita bergerak dan memilih apa yang seharusnya kita lakukan. Dalam renungan kita hari ini juga memastikan kepada kita bahwa Tuhan adalah roh yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan roh itu membawa kehidupan baru bagi kita, yaitu berupa kemerdekaan. Kita dimerdekakan dari cara hidup yang sia-sia, dari perbudakan dosa, dari rasa bersalah, dari cengkraman iblis, dan dari kematian yang kekal. Merdeka maksudnya tidak hidup di dalam perbudakan keberdosaan lagi. Kita telah bebas dan telah dilahirkan kembali. Orang percaya yang mengalami kelahiran kembali harusnya hidup dalam Kristus dan memperoleh segala hak yang diberikan Kristus kepadanya, yaitu hak yang paling berharga dan istimewa adalah anugerah keselamatan yang memimpin kita kepada kehidupan kekal. Kristus membebaskan kita dari segala belenggu dosa dan ikatan duniawi yang memimpin kita kepada kematian atau kebinasaan. Kita telah dibenarkan oleh iman kepada Kristus sehingga kita tidak dihukum lagi. Ketika Kristus membenarkan kita oleh iman, itu awal kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita dari belenggu dosa dan tuntutan hukum Taurat. Kita telah dimerdekakan. Merdeka artinya kita bebas. Bebas dari belenggu dan dari penjajahan tindakan-tindakan yang membuat kita dituntut untuk hukumannya. Demikianlah Kristus memerdekakan kita dari dosa dan tuntutan hukum Taurat. Sehingga kita tidak dihukum lagi. Namun kemerdekaan itu harus tetap diperjuangkan. Karena kuasa iblis dan keinginan daging kita akan selalu berusaha menjauhkan kita dari keselamatan yang telah Kristus beri bagi kita. Oleh karena itu kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk mempertahankan keselamatan kita, memperjuangkan kemerdekaan kita. Seperti halnya sebuah mobil atau motor semahal atau sebagus apapun, tak akan bisa dipakai tanpa ada bahan bakarnya. Demikian juga halnya dengan barang-barang elektronik. Jika tidak ada energi listrik yang mengalirinya, maka tidak akan bisa digunakan. Sama halnya dengan kita. Perjuangan kita untuk hidup dalam kemerdekaan Kristus tak akan bisa terjadi tanpa adanya Roh Kudus yang menyertai kita.
Dialah sumber energi yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita ini. Hanya Roh Kudus yang dapat melepaskan kita dari keinginan daging yang mematikan. Bila kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, mustahil kita bisa hidup dalam kebenaran secara konsisten. Justru yang terjadi adalah kita akan terjebak dalam siklus manusia lama kita, yaitu berbuat dosa, menyesali, kemudian memohon ampunan lagi dari dosa kita, lalu kemudian melakukan dosa yang sama kembali. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup oleh Roh, agar tidak lagi mengikuti keinginan daging kita. Bagaimana caranya hidup dalam Roh? Hidup dalam Roh artinya kita meminta Roh Kudus untuk menyertai, memimpin, dan memegang kendali atas hati dan pikiran kita untuk mendapatkan sesuatu dan melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Allah. Milikilah kehidupan doa yang baik. Bangun pengenalan akan firman Tuhan melalui saat teduh dan perenungan setiap hari. Libatkanlah Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dan dalam setiap keputusan yang hendak kita ambil. Lakukanlah hal-hal tersebut dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Izinkanlah Roh Kudus memperbaharui hidup Anda, hidup kita hari lepas hari, sehingga kita semua, Anda sekalian, beroleh kemerdekaan yang sejati. Bersedialah menjadi hamba Kristus yang rela dan taat akan perintahnya atas dasar kasih, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Setiap orang percaya telah dimerdekakan untuk hidup secara maksimal dan berbuah bagi orang lain, agar Bapa dipermuliakan melalui hidup saya, hidup Anda, hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu dalam hidup kami telah membawa kemerdekaan kami dari kuasa kegelapan, dosa dan maut. Kami percaya Engkau akan menuntun hidup kami agar tetap bertahan dalam menjalani hidup kami yang masih harus berhadapan dengan kuasa dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami menetapkan firman-Mu dalam hati kami, agar firman-Mu menerangi setiap pilihan langkah hidup kami, agar kami kelak menjadi pemenang dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini dalam penyertaan Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.